Ya, kalau 50% sisa itu biasanya orang belum ada gejala. Kalau belum 50% kurang baru mulai ada gejala. Kembung lah, air lah. Nah, Iya. sekarang ya kan, selama kumannya masih ada, tentu bagaimana kalau kita bisa tekan dia, kita tekan supaya virusnya tidak berkembang, dia menggerogotin hati terus nih kayak rayap. Nah itu harus direm dia, ya kan? Satu. Kedua, kondisi begini juga perlu dicek apakah di hatinya itu sudah ada tumor atau benjolan. Itu bisa dilakukan dengan CT scan. Ya, kalau kita mau tahu dulu. Tapi hepatitis B-nya dulu harusnya dicek nanti, ya nanti untuk diobatin ya. Untuk diobatin. Nah harus dicek seberapa ini. HBsAg positif saja nggak cukup, masih ada pemeriksaan lanjutan. HBV DNA, PCR HBV DNA. Kita lihat replikator virusnya seberapa ini, ya Pak. Kalau sudah lebih dari 10 pangkat 2 itu udah mesti diobatin. Ya. Obatin bukan untuk nyembuhin sirosis, untuk menahan virus hepatitis B-nya supaya tidak aktif grogot terus dia. Ya kan, kita paling nggak dia berhenti di situlah, gitu loh. Ya kan, paling nggak dia berhenti di situ, nggak wah dia habis tuh lama kopong habis. Ya kan, nah ini udah ada, kalau sudah ada gejala kembung ini itu pasti lebih dari separuh udah. Ya. Orang kalau sisa 50% heparnya nggak ada gejala, nggak ada dia di normal. Mungkin kuning, zaman kulit kuning apa gimana? Nggak ada gejala. Kalau masih 50%, kalau sudah ada gejala, kalau ini kita anggap ada gejala karena sudah ada inkompensasi, sudah ada perutnya udah bengkak, udah ini pasti udah di bawah itu. Gitu. Nah, terserah kalau mau cek untuk lihat harus anjuran saya mesti lihat sudah ada benjolan belum di heparnya. Nah, nanti lanjutan untuk pemeriksaan ini, anjuran saya adalah ini. Dok, saya rekam suaranya ya, Dok ya. Kenapa? Saya rekam suaranya. Terus saya pahami. Rekam suara. Oh iya. Ini adalah sirosis hepatis ya, ekausa hepatitis B kronis ya. Nah, tentu anjurannya nanti cek HBV DNA kuantitatif ya, kemudian anjuran cek AFP alfa fetoprotein. AFP ini alfa fetoprotein ya kan, belum AFP alfa fetoprotein. Kalau alfa fetoprotein ini tinggi sekali, kemungkinan sudah ada tumor di situ. Ya, atau lebih jelas lagi tentu kita CT. Ya, abdomen atau upper abdomen, cuman mau lihat hati, ya, dengan kontras. Ya, itu dulu. Itu untuk lihat, kemudian anjuran tetap diobatin ya kan, tapi lihat ini dulu HBV DNA kuantitatif layak diobatin enggak ya, itu ya kira-kira gitu. Paling enggak kita masih bisa menahan virus, keaktifan virusnya supaya enggak terus digrogotin hatinya terus. Lebih kecil nggak lingkar perutnya selama minum obat? 3 hari pertama konsumsi obat itu, semenjak konsumsi obat itu bukan kempes ya, Dok, lebih enteng, jadi nggak mengeras gitu. Iya. Nah, tapi BAB lancar gitu sih, lancar, cairan banyak yang keluar bener, Dok. Ya, cuman setelah 4 hari, 5 hari, sampai sekarang kan 7 hari, BAB udah mulai mengeras, terus susah lah gitu. Oh, BAB masih ada susah, ya. Apalagi. Nah, terus kencing biasa sih, cuman BAB itu terus ya keras lagi, Dok gitu. Ya, karena itu hatinya udah agak mengeras. Kan hati itu sebagai alat untuk penyari. Iya.
pembuluh darah tak disaring, keluar lagi dia. Nah ini kesumbat di sini, otomatis ini cairannya kemana-mana, ketahan di hati karena udah terjadi pengerasan hati, ya. Nah ini caranya cuma buang dari situ. Nah kalau dia kencingnya udah agak kurang, obat itu masih bisa dilipat gandakan dosisnya, ya. Yang Dua-dua kalau lipat ganda. 20 ml yang lasik bisa 2 kali. Spironolactone yang 100 juga bisa 2 kali sehari. Ya kan maksimalnya sampai 400 maksimal. Ya. Tapi memang sekarang sih enggak, ibaratnya Ya lebih ibarat. Oke kan? ya oke, enggak sesak atau gimana gitu, sengkil gitu gimana enggak. Sampai segitu memang. Nah, mungkin propanolol ya 3 kali 10 turunin ininya ya, masih boleh 10 40 100 dengan aldaton atau spironolactone 100 1 kali 1 dengan ini laktulak kasih 1 kali 20 cc. Nah di samping bukan cuma bengkak ya, di samping orang sirosis juga kadar amoniak di dalam tubuhnya bisa tinggi. Itu nanti bisa meracuni dia. Amoniak Harusnya dinetralisir oleh liver, tapi livernya sekarang gagal. Nah, gitu loh. Jantung ngantuk atau dia bisa ini kalau udah tinggi sekali amoniaknya. gitu ya. Bisa agak nggak was-was, dia agak tidur, tinggi makin tinggi teler. Ya kan? Nah, saya sembari mau sharing sedikit dok. Kan saya ada kakak ya, nanya nggak cuma saya gitu. Kan berbagai dalam arti saran apa gimana kan diusahain sama anak-anak gitu. Ya. Nah kemarin sempat dibawa ke alternatif dok. Nah tapi mintanya airnya suruh keluarin dulu gitu. Dalam arti gitu dok. Ya, memang tujuan air keluarin, namun dia mau nyembahin bagaimana nggak bisa, yang percaya gitu-gitu. Ini kok udah jelas. Tinggal kamu kalau mau cek lebih lanjut sudah ada benjolan atau belum? Benjolan. Iya. Atau ada tumor belum di hatinya? Karena dari sirosis mengarah ke situ. Perjalanan penyakitnya, gitu loh. Propanolol 10 Kalau dilakukan penyedotan itu juga belum bisa ya dok ya? selama masih ada respon, belum terpaksa harus disedot, percuma. Kamu sedot langsung dia keluar lagi. Berapa hari itu dok? Nggak bisa dalam sehari 2 hari, kecuali kamu isi albumin terus. Albuminnya kan rendah, ya kan? Nggak, jadi sama dengan lu ngisi ember bocor, itu loh. Nah, dan kalau sampai dikeluarin resiko infeksi segala macam, ya kan? Kecuali sudah tidak bisa, ambil kempes sehari 2 hari, kembung lagi. Ya, paling nggak saya ada statement buat kakak saya itu loh yang kan? Dia kan juga ini juga khawatir gitu mau gimana gitu. Kalau buat saya kondisi sekarang masih bisa dikurangi, itu belum penting, jangan dulu. Ada risiko loh infeksi. Dan kalau rendah gini albuminnya dia keluar lagi, habis ambil dia masuk lagi. Albuminnya kan rendah, ya sirosis ya kayak gitu. Baik ini ya kan. Nah, coba diskusikan untuk pemeriksaan itu, ya kan? Kalau mereka mau lakuin ya silakan, ya kan? HBP, DNA, ya kan? Kuantitatif, ya kan? Ini terus ini no. MSCP-nya mau siapa? Kalian? Kalau MSCP masih cek fungsi ginjal ya, fungsi ginjal untuk upper abdomen aja, upper yang bagian atas top. Gitu kan.
Viruses hepatis. Nah, ini lanjutannya. Nah, lanjutan ya. Oke.